untuk tidak merubah tata letak kursi yang tersedia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Mabadu. Yang terhormat Bapak Camat yang mewakili, yang terhormat Bapak Kapolsek atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Danramil atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Guru Desa Jambat, yang terhormat BPD beserta jajarannya, yang terhormat tamu undangan, juga yang kami bahagiakan, juga yang kami hormati adalah rekan-rekan panitia pemandu Desa Jambat, wabil khusus yang kami hormati calon PU nomor 2 Desa Jambat, Bapak Haji Daska beserta Ibu. Juga yang kami hormati para kuasa calon, para kader calon, para tim sukses calon, juga bapak-bapak, ibu-ibu, simpatisan calonku nomor 2 yang kami banggakan. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmat saatnya kita bisa berkumpul di pendopo Balai Desa Jambat ini dalam rangka pemaparan visi misi dan program kerja calon PU Desa Jambat periode 2021 sampai 2026. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya dan mengharap syafaat di yaumil akhir nanti, dan semoga dengan senantiasa kita berselawat kita mendapat kekuatan, mendapat energi yang positif untuk senantiasa mengamalkan daripada akhlakul atau akhlak yang mulia dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, khususnya dalam pemilihan PU Desa Jambat ini. Sebaiknya dan seharusnya kita meneladani dan meniru daripada kemuliaan akhlak beliau. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, berkenan masih dalam suasana Idul Fitri, kami atas nama panitia pemilihan PU Desa Jambat, juga atas nama pribadi, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada hari ini Selasa tanggal 18 Mei tahun 2021 adalah tepat sesuai dengan rencana kami, yaitu penggelaran pemaparan visi dan misi calon PU Desa Jambat periode 2021 sampai 2026.
Untuk itu kami berikan kesempatan kepada calon gubernur nomor 2 ini untuk memaparkan, menyampaikan visi misi dan program kerja bila mana nanti terpilih menjadi Kubu Desa Jabak. Karena visi misi dan program kerja ini merupakan ruh ataupun jiwa yang akan melandasi segala pembangunan yang bila mana nanti Bapak Haji Dasa ini terpilih menjadi Kubu Desa Jabak. Dan selanjutnya sebagai laporan, nanti setelah berakhirnya masa kampanye, yaitu akan berakhir pada tanggal 24 Mei, ini pergunakan waktu sebaik-baiknya, karena setelah ditutupnya periode kampanye ini tidak ada lagi kegiatan silaturahmi, tidak ada lagi kegiatan kumpul-kumpul, karena sudah diikat dengan peraturan bahwa sampai tanggal 24 Mei ini sudah berakhir masa kampanye. Dan selanjutnya pada tanggal 24 Mei kami panitia pengatur Desa Jabak ini akan membagikan surat undangan ataupun C6, dan perlu untuk kita ketahui bersama bahwa masih banyak saudara-saudara kita yang masih ada di luar Desa Jabak atau masih di perantauan. Untuk itu, karena berakhirnya pembagian C6 ataupun undangan ini berakhir nanti pada tanggal 31 Mei pukul 18.00, kiranya ini patut untuk kita ketahui bersama agar saudara-saudara kita yang masih di perantauan kiranya tepat nanti pada tanggal 31 Mei 18.00 ini sudah menerima surat undangan atau C6. Karena kalau kedatangan mereka, saudara-saudara kita, melebihi daripada tanggal 31 Mei pukul 18.00, artinya mereka tidak mempunyai hak pilih dalam pemilihan Kubu Desa Jabak. Maka itu mumpung masih ada waktu, ini menjadi tugas kita bersama agar saudara-saudara kita yang masih ada di luar Desa Jabak, diharapkan mereka sudah hadir sebelum tanggal 31 Mei. Dan sebagai laporan selanjutnya, nanti pada tanggal 20 Mei ini semua alat peraga kampanye yang ada di titik lokasi ataupun tanggal 20 Mei ini sudah berakhirnya masa kampanye. Dari semua alat peraga kampanye harus kita kumpulkan kembali, harus kita bersihkan kembali. Tentunya ini menjadi tugas kita semua. Ya betul, tanggal 25 Mei itu masa pengambilan daripada alat peraga kampanye. Jadi mohon untuk kerjasamanya dari calon nomor 2 ini kiranya untuk menertibkan dan mengambil kembali daripada APK yang sudah terpasang. Dan selanjutnya sebagai laporan, nanti pada tanggal 27 Mei sudah memasuki masa tenang. Jadi kita harapkan sesuai dengan tahapannya masa tenang, jadi tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang bersifatnya kampanye. Dan yang terakhir, sebagai tata tertib di dalam penyampaian visi misi dan program kerja ini, waktunya dibatasi 30 menit. Dan di dalam penyampaian visi misi dan program kerja ini dilarang menghina seorang, menghina agama, menghina suku ras, terlebih lagi dilarang menghina kepada calon kubu lainnya. Demikian untuk dipatuhi demi tertibnya dan lancarnya acara pemaparan visi dan misi Kubu Desa Jabak tahun 2021 sampai 2026. Barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Semoga pertemuan ini senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapat hikmah serta senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa binikmatillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi. Pada hari ini kita dapat bersilaturahmi berkenaan dengan penyampaian ataupun juga pemaparan visi misi dan program kerja calon KUU Desa Jambak nomor urut 2, yaitu Bapak Haji Daskar. Salawat salam bagi Allah dan pasturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Tingkat Kecamatan ataupun yang mewakili, yang terhormat Kubu PJ Desa Jambak beserta jajarannya, yang terhormat unsur lembaga pemasyarakatan desa, mobil khusus BPD, dan ketua beserta anggota panitia pemilihan KUU Desa Jambak, wabil khusus calon KUU nomor urut 2 beserta istri yang kami banggakan, para partisan, para pendukung sekaligus pendamping yang hadir di Balai Desa Jambak untuk sama-sama menyaksikan visi misi dan program kerjanya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ada beberapa pesan dari pimpinan kita. Yang pertama yaitu wabil khusus dari Bupati dan Wakil Bupati Indramayu, karena saat ini sekabupaten Indramayu sejumlah 171 desa menyelenggarakan pemilihan KUU serentak, yaitu hari Rabu tanggal 2 Juni 2021. Pesan beliau pertama, sampai saat ini jadwal tentang tahapan pemilihan KUU yaitu masa kampanye tadi disampaikan oleh Ketua Panitia. Kampanye berakhir tanggal 24 Mei 2021. Ini sudah tanggal 18, seminggu lagi ke depan. Pesan beliau pertama, jaga keamanan, ketertiban ataupun juga kondusivitas kewilayahan wabil khusus Desa Jambak dalam rangka pesta demokrasi yang insya Allah nanti digelar tanggal 2 Juni 2021. Yang pesan kedua adalah karena masa musibah pandemi COVID-19 sehingga bentuk apapun diawali pada hari ini ataupun awal-awal tahapan pemilihan KUU serentak di Kabupaten Indramayu harus mematuhi protokol kesehatan. Alhamdulillah Desa Jambak dari awal tahapan
sampai hari ini, dan mudah-mudahan tetap menjaga dua tadi, jaga keamanan ketertiban ataupun kondusivitas kewilayahan Desa Jambak. Yang kedua, patuhi protokol kesehatan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya proses dalam kegiatan pemilihan umum di masa pandemi ini beda dengan pilmu-pilmu lain ataupun sebelumnya. Sekarang sudah memakai distrik ataupun memakai TPS. Desa Jambak ada 8 TPS terbagi, ada 9 TPS terbagi dari blok 1 sampai dengan blok 4. Nah, ini bentuk yang membedakan, dan itu semua adalah mematuhi protokol kesehatan. Yang berikutnya, sekali lagi, nuansa pada 1 Syawal 1442 Hijriah ini juga masih pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro, wabil khusus disoroti dalam pemilihan umum serentak di Kabupaten Indramayu. Para korban, warga masyarakat yang masih punya KTP Desa Jambak yang sampai saat ini masih berada di luar Desa Jambak, diharapkan ketika datang pun juga sudah mendapatkan swab ataupun juga sudah dapat surat bebas ataupun juga vaksinasi. Kenapa? Karena nanti di TPS ini ketika mendapatkan warga masyarakat ataupun juga masyarakat pribumi Jambak ini yang kena paparan COVID-19, ditandai dengan suhu badan ini adalah 37 lebih, ya, sekali lagi 37 derajat Celcius suhu badannya. Ini dipisah bilik penyocobannya, kan semacam itu. Paham ya Pak Uyan? Nah, ini perlu diketahui sekali lagi, inilah protokol kesehatan di musim pandemi tentang kegiatan pemilihan umum. Sekali lagi, bapak-bapak yang urban, maksudnya yang masih ada di luar, datang ke Jambak dalam rangka untuk mensukseskan untuk mencoblos, ini tolong sampaikan paling tidak laporan ke posko PPKM yang ada di Desa Jambak, terbagi di masing-masing blok. Nah, ini semacam ini. Yang berikutnya, sekali lagi, Bapak dan Ibu calonku nomor urut 2, yaitu Bapak Haji Daska, yang insya Allah bentar lagi akan menyampaikan pemaparan visi misi dan program kerjanya, tentunya didengar oleh khalayak ramai, lebih khusus masyarakat Jambak, lebih khusus lagi para pendukungnya. Dan ini Bapak dan Ibu, tolong, pemaparan visi misi ini merupakan janji Bapak Haji Daska ketika hajatnya dikabul dan diamanati, yakni sebagai umum Desa Jambak. Inilah Bapak dan Ibu para pendukung ataupun masyarakat Jambak tadi, karena saat kampanye, saat penyampaian visi misi ini merupakan janji. Ya Pak ya, Bu ya, itu saja yang dapat kami sampaikan. Dan sekali lagi, bentuk apapun tolong ketika ini silakan sebatas ya apresiasi dan sebagainya, tapi tetap
jangan sampai ada kerumunan, dan ini muncul nanti ada klaster, ya klaster kampanye kan semacam itu ya. Mohon maaf karena Indramayu sudah 4.000 orang yang meninggal dunia ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengucap puji, salam buat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada pimpinan tingkat Kecamatan Cedung, yang terhormat Bapak PJ Desa Jambak, yang terhormat BPD dan undangan, yang terhormat khusus panitia Desa Jambak, dan yang terhormat lagi kita ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kita, kader-kader kita, laki-laki maupun perempuan, lanang atau wagon. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dimulai visi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Misi program kerja adalah merupakan acuan dalam penyelenggaraan pembangunan serta merupakan landasan operasional dalam penyusunan program pembangunan Desa Jambak untuk desa yang akan datang. 1. Visi atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila saya terpilih untuk menjadi pemimpin Desa Jambak, saya akan memberikan visi sebagai tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan Desa Jambak yang ingin dicapai, yaitu 1. Damai adalah masyarakat Desa Jambak merupakan pola berpikir dan bertingkah laku berdasarkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama serta kesadaran hukum. Maju adalah masyarakat Desa Jambak cerdas, terampil, serta tangguh dalam menghadapi tantangan. Sejahtera adalah masyarakat Desa Jambak memiliki tingkat pendapatan memadai, tingkat pendidikan yang cukup, dan derajat kesehatan yang baik sehingga dapat hidup layak. 2. Misi sebagai langkah operasional dalam upaya pencapaian visi, maka disusunlah misi yang akan diharapkan mampu mewujudkan visi tersebut, yaitu 1. Meningkatkan kinerja pemerintah desa yang berfungsi melayani masyarakat dan bebas KKN. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu SDM berbasis pada nilai-nilai agama dan budaya. 3. Menetapkan struktur perekonomian masyarakat dan pembangunan potensi desa dan mewujudkan kekuatan ekonomi yang berbasis pada sistem ekonomi kerakyatan. Meningkatkan kualitas kehidupan yang layak serta memberi perhatian khusus pada tercukupnya kebutuhan dasar, yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Mewujud kondisi aman, damai, tertib, dan tentram. 3. Program kerja dalam upaya melaksanakan misi dan mewujudkan visi pembangunan Desa Jambak, saya mencoba menyampaikan prioritas kerja pada pelaksanaan pembangunan ke depan, yaitu 1. Bidang pemerintahan,
meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam melayani kebutuhan masyarakat serta proporsional, transparan, akuntabel serta bebas dari KKN. Dua, bidang pembangunan. Pengembangan sarana dan prasarana dalam menunjang sektor pertanian sebagai upaya penetapan perekonomian masyarakat. Pemerintah peningkatan dan prasarana dalam upaya menunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Dan meningkatkan kualitas kehidupan layak serta memberi perhatian pada tercukupnya kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Bidang kemasyarakatan, meningkatkan penyelenggaraan sistem keamanan serta secara terpadu yang mampu menciptakan damai, aman, dan tertib kepada masyarakat. Meningkatkan peran lembaga pendidikan keagamaan dan memberdayakan kelompok sosial keagamaan seperti kelompok remaja dan pemuda masjid, kelompok jemaah keagamaan, kelompok sosial keagamaan lainnya. Menciptakan sarana untuk generasi muda dalam rangka mengekspresikan pemuda ke hal yang positif seperti sarana olahraga, karang taruna, dan sarana kepemudaan lainnya. Demikian visi misi program kerja dibuat dalam rangka memberi persyaratan pencalonanku desa Jambak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali program kerja yang saya buat belum memenuhi program pembangunan tingkat kabupaten maupun provinsi atau nasional. Khusus untuk pribadi saya, bukan khusus panitia, saya hanya beberapa kata saja, yaitu masalah yang pertama itu masalah masjid. Masalah masjid, mangga silakan kepada masyarakat Jambak, silakan membangun masjid, tetapi khusus pribadi saya, insya Allah untuk menyediakan pengembangan kuburan pribadi saya, insya Allah. Khusus pribadi saya, bukan pribadi orang lain atau bukan dorongan. Insya Allah pengembangan kuburan, insya Allah ada beberapa karena dengan apapun juga saya itu kasihan semaksimal mungkin kepada masyarakat di Jambak. Tidak ada yang partisipasi mengenai masalah kuburan, terutama yaitu untuk pemuda. Saya insya Allah akan saya bangun yaitu sarana olahraga dan sarana olahraga lainnya seperti lapangan bola dan futsal. Siap saya coba. Yang ketiga itu masalah pertanian. Insya Allah saya sebagai orang pertanian atau orang pengairan, saya akan relokasi semua yang ada di desa Jambak, jalur itu masalah tersier dan kemudian insya Allah saya akan laksanakan dan saya akan lagi itu mayor setiap saluran saya insya Allah akan saya buatan, yaitu adakan mayor lagi. Kenapa? Karena mati itu saluran-saluran tersebut. Nah masalah BLT, insya Allah saya rubah kembali untuk yang berhak, bukan tidak berhak. Golongan warga tidak Pak, saya khusus untuk masyarakat yang masalah keinginan itu ya pasti jomblo dan spesial saja. Tidak ada siapa tua, akan saya dengan catatan, insya Allah akan rubah semuanya. Insya Allah masalah wali saya akan rubah lagi. Anda dapatkan 1.000 setiap hiburan. Sampai kecil saya siap akan dapat 100.000. Tidak membarkan masyarakat. Silakan. Sudah ada yang 1 juta
sekian hanya 800.000 aja. Bila orang miskin bebas bela. Kalau ini anak saya, kalau ini mau dengan saya, kalau nggak mau kecil. Pertama itu masalah pribadi saya. Untuk masalah pertama dibuka, kedua dicoblos, ketiga ditutup. Pribasa tuku barang di pasar minggu, tuku sinaya kalau comroh, aja bimbang dan aja lagu haji tugaska yang ada di sini. Lurung lagu oleh misro, sehingga diku mudah-mudahan nomor lorong. Maka putar Pak, saya bukannya apa-apa, maka silakan barangkali pada saya ini tanya, punten, saya sebenarnya punten, bukannya saya punten. Ya silakan. Betul. Ya. Betul. Menanyakan tentang dana desa. Pertanyaan saya begitu. Ketika ada tersedia dana pembangunan yang sudah ditentukan, apakah boleh dana tersebut dialihkan untuk jenis pembangunan yang lain? Terima kasih. Itu nggak boleh. Karena jumlah masing-masing. Nggak boleh. Betul. Ini satu bilang. Perlu mencapai dan kalau mau kepada setiap penjara, masalah gara adil itu ada jumlah masing-masing. Makanya saya setiap dari kubu itu, maka silahkan dikelola. Asyiknya ketuanya ini, nggak ada ini. Nah silahkan, kasih teman. Saya tidak mau memegang uang, kenapa? Mohon maaf, tidak ada uang, yang penting keselamatan itu. Sekali-kali, kalau saya mau bangun silahkan cek, maka apa uang di saya? Mohon maaf, tidak ada hubungan dengan uang. Ada semua uang, terutama ada keselamatan. Dunia maupun akhirat. Orang kalian sana lagi cepat. Jika Anda sudah menjadi terhadap lain yang Terima kasih. Tidak ada mau mendukung si A si B. Sekarang saya jadi kubu. Tidak ada yang menjadi golongan. Semuanya masyarakat saya. Tidak ada, insya Allah. Itu tidak ada si A si B si D. Tidak ada. Jelek, kaya, naik, subing, solangka. Masyarakat kita. Masyarakat kita. Dengan catatan mau punten pun habis baik lagi bareng-bareng membangun desa Jambak. Mangga saya sebagai kepala desa atau sekubu dikritik dong. Kesalahan saya apa? Ada berbagai RPM, silakan. Kalau saya tidak bilang, woi lapor ke polisi apa salahnya itu? Berapa rintangan saya? Kecil itu permasalahan tersebut. Priben cara pengen BRT terus priben cara memeke apakah dibakti oleh desa bisa terpilih? Ya, terima kasih. Masalah BRT saya insya Allah saya lihat di situ dokumen. Kenapa? Kesalahan itu banyak, bukan mendalam menjadi orang. Nanti saya press lagi benar atau tidak, layak atau tidak ada golongan atau tidak benar atau tidak. Insya Allah akan saya ubah dengan catatan. Tokoh masyarakat BPD, LPR, dan TV harus hadir. Bagaimana caranya untuk berubah daripada bantuan tersebut? Ya atau tidak? Masalah pembangunan. Tapi pertama itu masalah pembangunan tidak boleh di luar. Banyak tahu ada sekian macam bilang. Untuk ini nggak boleh itu. Terkecuali hati nurani saya kalau ada lebihnya berdua boleh harus kembalikan ke kas negara.
bisa kembalikan nanti. Kenapa? Kamu kan punya masyarakat tinggalnya apa sih, mau apa sih? Mangga silakan. Oh keinginannya tuh jangan saya cari pribadi. Petani juga Pak Bu tolong nih jembatan ini silakan. Insya Allah akan terutama itu orang petani. Saya insya Allah petani yang saya rubah itu kenapa? Siap untuk daripada orang tua saya Pak Bu, mohon maaf. Bagi orang lain itu nggak boleh. Artinya apa? Saya akan jadi tercenderung aduh Pak ini berarti karena ini banjiran itu ya jalan keluar. Ya saya sih tidak lanjutkan komunitas saya. Kalau saya ini anak buah saya nggak mau sebumi, ya mangga longsor atau mangga lewat itu. Jadi upaya apapun juga mau apa masalah adat desa atau siap itu mah sudah dari awal pertama saya untuk menjadi guru, alhamdulillah. Nah kedua masalah ini masalah WIB atau korban insya Allah 600 kalau lu nggak bisa bayar coba kalau masalah apa dia perlu orang tidak mampu bebas dia. Mudah-mudahan itu aja kepada kawan kita. Pertama masalah dana desa tolonglah itu hak ada haknya. Nanti LPM dimanfaatkan, BPD saya manfaatkan. Mentang-mentang saya duit lah, sudah BPD, LPM saya lewat nggak bisa. TV harus tahu, LPM harus tahu, BPD tahu, masyarakat harus tahu. Kemana uangnya? Kepada siapa keluarnya? Pertanggung jawab dunia maupun akhirat itu. Bukan. Barangkali nanti istri saya sakit, gua pantesan jangan baru bukuan. Sehat. Segala perencanaan, alhamdulillah saya sudah terlatih semua. Sekali apapun juga saya bertanggung jawab untuk dunia maupun akhirat. Itu aja dari saya sebelum saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan kita, terima kasih kepada pendukung kita. Lanang Buator, maukah? Yuk kita bareng bersama mau mana mau mana, kok kita dari tidak ada golong-golongan. Masyarakat kita. Yang tiga itu pertanyaan jawab saya masalah kemana mau masalah kita menangani bukan masalah tanya bukan siap bertanggung jawab kalau siap enggak khawatir kita tuh dan sama yang baik-baik bareng-bareng untuk bisa Pak bukan Pak segala sesuatu kan masih kita di rumah ngaji masyarakat kan jauh dengan kenapa tidak diperbolehkan tanya tersebut itu diganti atau tidak cara apa juga tidak boleh. Jadi harus aslinya. Mana pertanggung jawaban kepala desa itu bukan. Makanya kalau saya dia otot masyarakat merah, nanti kita berkumpul bersama-sama membuat surat peraturan daerah atau desa. Yuk baiknya bagaimana? Saya undang semuanya dari Polres maupun dari Tripida. Saya undang. Jadwalnya bagaimana? Siap tidak tanggung jawab kita? Kalau tidak siap jangan. Karena kalau sudah masuk hukum, mohon maaf. Jadi jangan gegabah. Segala sesuatunya insya Allah saya lakukan kembali kepada masyarakat, tokoh masyarakat maupun pemuda dan semuanya berkumpul. Yuk jalan keluarnya bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.